Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita kembali uh, berkumpul melalui media online. Kita berjumpa kembali dalam halaqah perdana Jumat malam yang diselenggarakan oleh Roberto Alfa Hong Kong dan IMA Indonesian Muslim Association Hong Kong sebagai upaya kita untuk bersilaturahim untuk mempererat tali persaudaraan buat semua para ekspatriat yang ada di Hong Kong dan juga kaum muslimin yang ada di Hong Kong dan juga alumni Hong Kong yang sudah tersebar di segenap penjuru dunia. Ada yang kembali di Indonesia, ada yang bertugas di Abu Dhabi, di US, juga kemarin ada yang di Singapura. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu ada yang sudah balik untuk pulang. Insyaallah mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, niat kita untuk bersilaturahim dan istiqomah untuk melaksanakan ramadan ini, berbagai hal yang perlu kita bahas terkait dengan berbagai topik-topik yang tadi kita bahas sama ustaz dari apa dari apa dari Pak Didi juga sudah memberikan materi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini diberkahi oleh Allah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun medianya adalah media online, tetap Allah nilai sebagai sebuah majelis ilmu majelis zikir yang dikirim oleh para malaikat. Amin. Amin. Dan selanjutnya jangan lupa selalu kita samakan salam salawat kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin, para alim ulama, setahun Islam yang bergerak namanya. Dan semoga dia nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu mungkin atau siapapun yang menyimak melalui streaming Facebook Bapak Hongkong. Malam hari ini kita akan membahas karena masih suasana kurban, jadi nggak jauh-jauh dari hewan ternak, yaitu sapi. Jadi sekarang ini adalah kisah sapi betina yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ini kita mungkin sebagian kita sudah banyak memahaminya, tapi malam hari ini Ustadz kita Kang Badrus Salim akan menyampaikan sudut pandang lain, sudut pandang berbeda dari kisah yang disampaikan sambil kita ini dari sudut pandang berbeda hikmahnya dan juga ada kisah di balik kisah yang ada di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan bisa memberikan tambahan ilmu dan juga motivasi kita untuk berbuat yang baik. Dan sebelum kita memulai acara ini, adalah kita sama-sama mengharapkan ridho dari Allah dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari acara ini. Allah dunia dan solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Ustaz Kang Badrus Salim untuk menyampaikan tausiahnya. Pada Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Abang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa 'alaihi yasluhu amrud dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Fajar Sofari Nugraha selaku General Manager Dompet Du'afa Hong Kong. Juga yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan daripada IMAH Indonesian Muslim Association of Hong Kong, Ustadz Abang Adi, guru kita, Ustadz Arif Wahyudi, Ustadz Didi, Masya Allah, makin bersinar saja. Masya Allah. Saya kalau bertemu beliau, memandang saja sudah merasa damai ya. Masya Allah. Allah, juga para asatidz yang lain, seluruh keluarga besar daripada ekspatriat maupun IMAH maupun Dompet Du'afa dan sahabat-sahabat PMI mungkin yang turut serta menyimak pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita persembahkan persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pun senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tiada terhingga, ya, dan tak terkira, yang diantara kenikmatan tersebut hari ini, detik ini kita masih diberikan hidup dan kehidupan, ya, kesehatan, ketetapan iman dan Islam, dan masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, baik secara offline maupun online. Ini merupakan satu anugerah yang Masya Allah, yang harus kita syukuri. Dan kesyukuran itu diantaranya adalah mengaktifkan dan mengikuti kajian yang diinisiasi oleh IMAH dan juga Dompet Du'afa, karena kita malam hari ini diberikan sehat, sempat, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rahmat dan ta'zim Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya yang diberikan amanah dari Dompet Du'afa dan juga IMAH untuk hadir bersama. Hanya saya yang kebagian untuk berbicara lebih. Bukan berarti saya akan menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah. Saya mencoba akan membaca, ya, dan sedikit ulasan mungkin dari tafsir As-Sawi, ya, syarah keterangan daripada tafsir Jalalain, ya, yang sangat masyhur di kalangan kita. Itu kan tafsir Jalalain yang dikaji di berbagai pesantren di Indonesia. Tidak hanya masyhur di Indonesia saja, saya yakin di seluruh dunia. Tapi di kalangan kita, khususnya di dunia pesantren, itu sangat masyhur dan dikaji. Ya, itu karya besar daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, seorang ulama Mesir yang kurang lebih hidup pada tahun 1400-an, ya, 1445 hingga 1505 kalau tidak salah. Beliau seorang ulama yang
kepakarannya dalam tafsir, hadis, sehingga kurang lebih ada sekitar 66 hasil karya beliau. Sekilas saya pun sekilas membaca biografi beliau. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua ulama besar. Di pertengahan mengarang kitab, beliau Syekh Jalaluddin Asyuyuti kalau tidak salah baca saya, beliau wafat sehingga kemudian setengahnya, dari mana saya kurang tahu pasti, kurang lebih setengah proyek, nah, mungkin tidak tepat katakan proyek ya, di separuh beliau sedang menafsirkan Al-Quran, beliau berpulang ke rahmatullah, kemudian sang murid, yakni Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian meneruskan, karena salah satu muridnya adalah mempunyai kemampuan juga untuk menafsirkan, sehingga kemudian diteruskan. Dan kalau tidak salah saya baca, tafsir Jalalain itu lumayan simple, hanya kajian gramatikal bahasanya yang sungguh luar biasa. Nah, ya. Kemudian Imam Ash-Shawi juga dari Mesir kalau tidak salah ya, Imam Ash-Shawi memberikan syarah, ya, penjelasan ya daripada karya beliau. Nah, kita masih di bulan Dzulhijjah. Temanya sebagaimana disampaikan oleh Abang Adi, Abang Ustadz Adi itu tidak jauh-jauh daripada bahimatul an'am, yakni sapi. Ya. Karena saya selaku dai ambasador, dai dompet duafa, di antara garis-garis besar dakwah yang disampaikan ketika kita training itu, diantaranya itu adalah salah satu adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua adanya local wisdom, ya, kebinekaan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah zizwaf. Ya, itu adalah garis-garis besar, sehingga ketika di dalam menyampaikan setidaknya ya, ada satu item yang kemudian include di dalamnya. Nah, berkaitan dengan kisah sapi betina, ya, saya yakin beliau Ustadz Didi apalagi ini kajian sejarahnya luar biasa beliau. Tentunya lebih. Nah, saya sudah menyiapkan, saya mengkopi ya. Istri saya perintahkan untuk mengkopi daripada teks aslinya. Saya share ke Ustadz Abang Adi, juga saya share. Saya share juga ke Ustadz Fajar. Iya. Iya, ya. Nanti saya membacakan, ya, saya tidak memaknai secara perkata karena waktu yang dibutuhkan nanti cukup banyak, cukup membutuhkan waktu ketika saya membaca secara detail. Tetapi setidaknya nanti hikmah tentang kisah sapi betina ini nanti, dengan harapan setelah kajian ini saya dan panjenengan bagi yang sudah mengkaji untuk mengingat kembali dan kemudian mengambil hikmah daripada apa yang ada di dalamnya. Sama lah kurang lebih seperti misalkan kalau orang konser nyanyi, yang dinyanyikan di antara itu satu nyanyikan. Tapi ini bukan berarti saya menyamakan dengan konser, tidak. Tapi artinya kalaulah misalkan tafsir Jalalain itu dibaca, ya kurang lebih sebagaimana apa yang dibaca oleh Ustadz Fajar misalkan membaca, ya sudah tahu beliau. Ya. Tapi saya yakin ada mungkin sesuatu yang sedikit yang saya tahu, mungkin yang panjenengan belum. Tapi saya yakin
panjenengan semua sudah mempunyai banyak pengetahuan yang saya tidak tahu. Itu tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Kita buka ya, itu tafsir sawinya. Ya. Di atas, kalau yang di atas itulah yang tafsir Jalalain Ustaz Bang Adi. Nah, yang di atas itu, yang bawahnya sawi. Ya. Jadi saya membacakan tafsir Jalalainnya, ya. Kemudian nanti eh, sebagian penjelasannya saya ambil daripada yang As-Sawi. Ya, As-Sawi juga banyak mengetengahkan gramatikal karena ini memang pakar bahasa. Kedua-duanya adalah memang pakar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Tradisi kami sebelum melanjutkan kajian itu pun selalu membaca Fatihah yang khusus, ya, yang dikhususkan untuk pengarang kitab ini, ya. Maka saya pun akan memulai membaca surat Al-Fatihah. Da hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ikhwani minal anbiya'il mursalin wa syuhada wal awliya sahabati wa tabi'in والعلماء المصنفين والجميع أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أرواح جميع أساتذتنا معلمنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا من علمنا ومن أجازنا جميع مصنف كتب التي تعلمنا قرأ خصوصا لمصنف هذه الكتب نفعنا بهم وبعلومهم وبأسرار في الدارين آمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Walqur, ya, dimulai karena yang akan dikaji adalah apa namanya, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 68. Wa ilqala, ya, Syekh Jalaluddin Asyuyuti, ya, memulai dengan wadhkur ilqala Musa liqaumihi. Kalau dibaca ayatnya adalah, saya sambil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka masyaallah. Wa il qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Kalau dibaca terjemah adalah ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya. Imam Jalaluddin Asyuyuti, karena ini masih surat awal di Al-Baqarah, berarti masih Imam Jalaluddin Asyuyuti yang menyampaikan. Walkur, dan ingatlah, ya, diawali dengan wa-nya itu kemudian ulkur, dan ingatlah. Ya. Ilqala Musa liqaumihi, ketika, ya, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam, ya,
Ayat 68. 68. 67 dulu ya, 67. 67. Maaf ya. Iya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Nah, di situ langsung ada penjelasan mulai dari wa il qala Musa liqaumihi, ya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, itu barulah diberikan penjelasan. Waqad qutila lahum qatilun. Waqad qutila, dan sungguh telah terbunuh lahum bagi mereka, ya, qatilun seorang yang terbunuh, la yadri qatilahu, yang tidak mengetahui siapa pembunuhnya, ya. Baru sepenggal itu kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan keterangan, ya, ketika wa il qala Musa liqaumi, ketika, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Nah, di situ diberikan keterangan telah terjadi pembunuhan, ada orang yang terbunuh yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Nah, kalau di Ibnu Katsir ada keterangan ada seorang yang kaya, ya. Ada seorang yang kaya. Kalau di As-Sawi nanti di bawahnya di terakhir baru kemudian diterangkan. Ada seorang dari Bani Israel yang kaya, ya. Kemudian tidak mempunyai keturunan, dan kemudian ada saudaranya yang kemudian tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisannya, sehingga kemudian membunuh. Wallahu a'lam itu. Ya, wallahu a'lam itu kalau kita lihat di Ibnu Katsir. Ya. Nah, orang hartawan yang dibunuh tersebut oleh sang pembunuh yang belum diketahui siapa, itu kemudian diletakkan, kalau Ibnu Katsir, diletakkan di halaman rumah seseorang di suatu kampung, ya. Itu. Nah, kalau di bawah di sini Syekh As-Sawi tidak menjelaskan banyak, ya. Masih mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kemudian karena tidak diketahui siapa yang membunuhnya, kemudian hampir terjadi pertikaian karena ada yang menyangka bahwa yang membunuh satu kampung tersebut menuduh bahwa yang membunuh adalah orang yang berada di sekitar mayat itu berada. Sementara mereka tidak melakukan, sehingga kemudian hampir terjadi pertikaian, terjadi fitnah. Maka ada orang soleh kemudian yang mengusulkan kita mempunyai seorang pemimpin, kan? Karena pada waktu itu Nabi Musa kalau tidak salah beliau adalah nabi mereka, pemimpin mereka. Maka kemudian sowan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, di sini wasa'aluhu, dan mereka meminta kepada Nabi Musa ayyad'u, agar supaya berdoa Allah pada Allah, ayyubayyinahu lahum, agar supaya Allah memberikan keterangan, penjelasan kepada mereka tentang siapa yang membunuhnya. Dan Nabi Musa fada'ahu, kemudian mendoakan, berdoa. Nah, setelah berdoa, maka kemudian ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kalian antalbahu, agar supaya memotong, ya, bakorotan, seekor sapi betina. Okay. Nah, kemudian qalu
Atattakhiduna huzwa. Mereka berkata apa? Ya. Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Lah, orang Bani Israel tidak langsung melaksanakan, padahal mereka sudah meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengungkap satu kasus. Pada waktu itu belum ada CIA, FBI, belum ada. Dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah, maka kemudian Allah menyuruh kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi. Maka mereka mengira Nabi Musa itu menjadikan mereka itu olok-olokan, karena pada waktu itu kan baru saja, kalau tidak salah, mereka baru lepas daripada penyembahan terhadap patung, ya ini patung sapi, sehingga mereka kalau sampai kemudian melakukan itu akan diolok-olok oleh manusia. Saya tidak akan mengatakan berkaitan dengan Bani Israel yang bahasa ini apa Mandi? Ngeyel. Maka kemudian mereka tidak mau melaksanakan, belum mau melaksanakan. Bisa jadi karena memang salah satu yang mengadu itu adalah oknumnya, ya. Maka kemudian bagaimana caranya? Saya dalam pandangan saya bukan ini, ya bagi si pembunuh yang turut serta misalkan melaporkan kepadanya, ini pandangan saya amati ini, dia bukan ngeyel, tetapi bagaimana caranya agar supaya mungkin jangan sampai terungkap, ya. Jangan sampai terungkap. Dan satu sisi, kalau dalam keterangan di Ibnu Katsir, memang baru kalau tidak salah baru lepas daripada Bani Israel itu daripada penyembahan kepada patung sapi, ya. Nanti lebih detail lagi dijelaskan oleh Ustaz Didi kalau berkaitan yang Samiri itu. Maka kemudian qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, Nabi Musa kemudian berlindung kepada Allah agar supaya tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Kita lanjut. Kemudian orang-orang Bani Israel yang memohon pertolongan kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk, disampaikan untuk menyembelih sapi sebagai sarana, wasilah, ya. Sebagai wasilah itu tidak terus dilaksanakan. Sebenarnya kalaulah kemudian dilaksanakan, ya cukup menyembelih seekor sapi dengan sapi apa saja. Tapi Allah berkehendak lain. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Qalu, mereka berkata, ud'u, ya, lana. Bahasa dalam lain da'ayatmu, ya berdoa, ya. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada kami. Di sini masih lagi Tuhanmu, ya. Jadi mereka itu belum sungguh-sungguh di dalam, ya, beriman, iya. Enggak dalam pengakuannya kepada Tuhan. Memang mungkin ini akan menjadikan olok-olok kalau seandainya menyembelih sapi ini masih enggan. Qul maulana rabbaka, pada Tuhanmu, yubayyinu, agar supaya Tuhanmu itu memberikan penjelasan lana kepada kami, mahia, sapi yang seperti apa. Nah, maklum kemudian qala, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi itu adalah sapi betina, la faridun, yang tidak tua, ya, yaitu musinnatun, wala bikrun,
dan tidak lan ora cilik berarti tidak kecil, tidak muda, tidak tua, tidak muda, esoghiratun. Maksudnya adalah kecil. Maka kemudian sebaik-baik korban juga tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Mungkin nanti hikmahnya. Nah, kalau di tafsirnya siapa nanti itu ada langsung apa hikmahnya setiap ayat ada. Ya, ayat ini kemudian hikmah langsung. Ayat berikutnya hikmah. Awanun ainisfun baina dzalik. Yang sapi itu, Bapak, tengah-tengah ya. Tengah-tengah antara tua, tidak tua dan tidak muda. Fafa'alu, maka laksanakanlah matuk marun apa yang diperintahkan, yaitu apa? Menyembelihnya. Tapi tidak. Mereka langsung qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Masih juga, yaitu tadi mungkin sang pembunuh yang turut serta di situ mungkin ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mereka masih enggan ya. Malaunuha. Ya. Apa warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Ya. Kemudian Allah ya, kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berkata, innaha baqaratun sufra. Sapinya warnanya kuning. Faqi'un launuha ay syadidus sufrah. Yang sangat kuning ya. Sangat kuning. Tasurru ya. Tasurrun nawirin. Tasurru itu bungahakan, berarti menyenangkan. Bagi orang yang melihat itu akan senang. Sudah dijelaskan demikian, ya. Masih lagi bertanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Terangkan kepada kami, mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu agar supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami yang seperti apa ciri-cirinya. Kemudian innal baqara ay jinsuhu al-man'ud. Nah, ini keterangan bahasa. Tashabaha alaina. Kemudian mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar kami ya, untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Innal baqara tashabaha alaina. Dan jika Allah mengendaki saya kami mendapatkan petunjuk. Ya. Masih bertanya lagi. Kemudian wa inna insyaallah berikutnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun. Ya. Ya. Yang pada ayat berikutnya. Dan Nabi Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Ya sehat, ya. Musallamatun sehat, la syi'ata fiyah, dan tidak ada belang, tidak ada cacat. Ya. Masih bertanya lagi. Ya. Ya. Tufirul ard, di situ apa? Wala tasil hal. Sapi itu belum pernah digunakan untuk ya, membajak sawah ataupun yang lainnya. Maka kemudian qalu al-ana ji'ta bil haq, dan sekarang sudah jelas sudah datang kepadamu ya. Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan. Nah, kemudian ini.
Nah, natokot di sini. Natok tabil bayanitam. Nah, sekarang apa namanya? Engkau Nabi Musa, engkau barulah apa? Menjelaskan kepada kami dengan penjelasan yang jelas. Fatolabu, tolabayatu mencari. Kemudian mereka mencarinya. Yang pada ringkasnya di sini, fawajaduha. Mereka mendapatkan sapi itu indal fata, ya, al-bari bi ummihi. Dia mendapatkannya, ya, miliknya seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Fashtaruha bimil'i miskiha. Mereka membelinya dengan apa? Uh, milun itu penuh, bimil'i, uh, dengan sepenuh apa namanya, uh, kulit sapi, ya, kulit sapi yang setelah dipotong itu nanti kulitnya digelar, ya, kemudian itu ada emas diletakkan situ. Fadzabahuha, maka kemudian mereka menyembelihnya. Nah, kemudian masuk ini. Wa maka yaf'alun, hampir mereka tidak melaksanakan. Hampir mereka tidak melaksanakan. Nah, kemudian Syahsyawi, nah baru memberikan penjelasan ini. Penjelasan yang mungkin dari sisi penjelasan itu adalah Israiliyat, ya. Tetapi ada riwayat Rawi Ahmad, hadithu anni, ya. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan berita, ya, dari Bani Israel, ya, itu tidak masalah, ya. Nah, tidak masalah. Di sisi lain ada keterangan bisa diiyakan, bisa tidak, ya. Boleh diiyakan, boleh tidak. Melihat, tapi konteks ini, ya, karena zaman Nabi Musa alaihissalam, dan diantara apa namanya yang mengalami pada waktu itu dan kemudian bisa turun temurun karena ada cerita yang turun temurun, maka Nabi menyampaikan wahaditsu an Bani Israel wala harus, sampaikan berita dari Bani Israel dan seperti itu tidak masalah, wala haraj, ya, wala haraj. Nah, Syekh As-Sawi kemudian, penjelasannya itu yang di kedua. Yang kedua itu wahasilu dzalika anna abal fata al-mazkur kana rajulan solihan min bani Israel qad hadarat hul wafah, ya. Imam As-Sawi menyampaikan sesungguhnya, ya, ayah daripada anak ini, ya, baru kemudian menceritakan ini, baru mulai masuk menceritakan tentang sapi betina tadi yang sebelah itu. Jadi Ibn Jalaluddin Asyuyuti hanya sekilas saja, ya, tidak disampaikan apa-apa, hanya milik seorang laki-laki, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, yang dibeli dengan seharga emas, yang emas itu diletakkan di sebanyak emas yang diletakkan di kulitnya. Hanya itu saja. Nah, Syekh As-Sawi kemudian memberikan penjelasan bahwasanya ayahnya dahulu, ya, adalah seorang yang solih dari kalangan Bani Israel. Pada waktu itu mendekati kematiannya. Qad hadarat hul wafa, sungguh, ya, kematian sudah dekat pada waktu itu. Wa kanat 'indahu baqaratun qad waladat unsa. Dan orang soleh itu mempunyai seekor sapi betina yang kebetulan, ya bukan ya kebetulan, ya, qadarullah, ya, bahasa kita, beranak dan anaknya pun, iya, betina. Nah, fa'akhudhatil kal unsa wa wadu'aha fi ghaidah.
anak sapi betina tersebut kemudian diletakkan di hutan zaman dahulu mungkin, ya, atau saking pasrahnya orang alim tersebut, ya, ya, sapi itu hanya diletakkan di hutan, ya, di padang yang luas. Nah, sebagaimana di tempat-tempat kita, ketika saya di Timur Leste juga, wow, ada padang yang kemudian sapi dilepas. Ya. Waktu saya di Amerika juga, ya, di Suriname itu juga beberapa dilepas itu, ya. Ada koboi, ya, 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 dilepas. Kemudian wa auso ummal gulam antuqtihi tilkal baqarah. Ketika mendekati wafatnya, berarti sapi ini lahir bukan ketika sedang dalam keadaan sakaratul maut, tidak. Sebelum itu wakanat, ya. Nah, ya. Nah, ketika menjelang wafatnya, orang soleh tersebut kemudian berwasiat kepada istrinya, ya, antu'tiyahu tilkal baqarah hina yakbaro, agar supaya istrinya akan memberikan sapi betina itu kepada anak laki-laki tersebut apabila hingga ia besar. Pada waktu itu berarti masih kecil, ya, ataupun belum balik, wallahu alam ini seperti apa. Tapi di hatta yang baru sehingga besar, ya, sehingga berumur mungkin. Ya. Thumma innal walad syoro yahtatibu wa yabi'ul hatoba. Setelah kematian ayahandanya, anak ini, sebagaimana disebutkan tadi di atas, Syekh Jalaluddin Asyuti hanya menyampaikan seorang yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, kebaktiannya seperti apa haliyahnya, kondisinya, indikator-indikator yang menunjukkan beliau anak ini kok berbakti. Ia adalah seorang anak yang kesehariannya adalah mencari kayu bakar. Yahtadibu al-hattab wa yabi'ul al-hattab. Berarti bahasa orang Jawa itu repek, mencari daun-daun dahan ranting kering yang kemudian dijual di pasar sebagai bahan bakar pada waktu itu mungkin. Nah, yang istimewa anak ini apa? Yuqassimu athlasa. Dari hasil penjualan kayu itu ia bagi menjadi 3. Yusarrifu thuluthahu ala nafsihi. Sepertiganya diambil. Wa thulutsal akhar ala ummihi. Istimewanya ini, sepertiganya lagi diberikan kepada ibundanya. Nah, ini mungkin nanti yang dapat kita ambil hikmah soal ini. Wa thulutsal akhar yatasaddaqu bi. Sepertiganya ia sedekahkan. Ini poinnya ini. Jadi, ya, ini cerita indikator daripada kesolehan anak ini, ya. Membagi hasilnya, sepertiga bagi dirinya, sepertiga bagi ibunya, sepertiga lagi untuk disedekahkan. Keistimewaan yang berikutnya apa? Wa yuqassimu lailahu aslasa. Ya, itu lafalnya. Kalau saya salah, Ustaz, sudah dibetulkan. Saya kadang tidak membacakan secara per huruf, tapi bimuradi makna maksud kurang lebih nanti dibetulkan Ustaz sudah. Ya. Dan keistimewaan berikutnya apa? Ia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia mempunyai manajemen waktu yang luar biasa. Yanamu sulusahu wa yakhdumu ummahu sulusahu wa yaqumu li ta'atillahi sulusahu. Sepertiganya untuk tidur, ya. Sepertiganya dia berkhidmah kepada ibunya. Mungkin berarti sepertiganya dia
berkhidmat kepada ibunya. Kalau di sini diawali sepertiganya dia tidur, tidur dulu. Misalkan jam 7 berarti 8, 9, 10 kayaknya ya wallahu alam lah kalau sepertiga. Tapi kalau saya ambil tengah-tengah sepertiga misalkan jam 7, 8, 9, 10, 11 dia yakhdumu ummahu, berkhidmat kepada ibunya, menunggu ibunya mungkin dalam keadaan tua, renta, dan repot, sehingga sebelum beliau tidur, dia tunggu, dia jaga, dia akan membantu, menolong, menyiapkan, dan segala sesuatunya, apa yang dibutuhkan oleh ibu dia. Nah, kemudian baru sepertiganya tidur. Jam 12, 1, 2, 3. Nah, wa yaqumu li ta'atillah thulutsahu, dan sepertiganya dia bangun malam dan seterusnya. Memper ini. Nah, ini Syekh Sawi menyampaikan indikator daripada keistimewaan anak tersebut. Nah, falamma kabural ghulamu qalat lahu ummuhu. Nah, setelah anak ini besar, ya. Kalau tadi al-walad, sekarang al-ghulam. Ya, sebenarnya al-ghulam kadang-kadang juga anak kecil ya. Nah, tapi ada kaburo sudah besar, ibunya berkata kepada anak tersebut, "Idhhab ilal ghaidah al-falani." Wahai anakku, pergilah engkau ke hutan. Ya. Fa inna fiha baqaratun, sungguh di sana ada seekor sapi betina. Tarokahalaka abuka, yang ayahmu tinggalkan, yang akan diperuntukkan untukmu. Sekarang ambillah. Wa ausoni, nah, ibunya pun menyampaikan ini sebagai seorang ibu ya, ayahnya seorang yang soleh, ibunya pun solihah. Wa ausoni idza kabarta, ayahmu berwasiat kepadaku jika kamu telah besar, an u'tiha laka, maka agar supaya aku memberikan kepadamu. Kalau saya membacakan ya, membacakan penjelasan walaupun tidak detail banget. Wa aqsim 'alaiha bi Ibrahim al-Khalil wa Ishaq wa Ya'qub fa innaha ta'ti laka dha'i'ah. Dan bersumpahlah engkau kepada Tuhan Nabi Ibrahim, kekasih Allah, kepada Tuhan Nabi Ishaq, Tuhan Nabi Ya'qub. Ya. Bersumpah bagaimana? Ya. Ya. Fa innaha ta'ti laka dha'i'ah, kalau engkau bersumpah demikian, maka sapi yang tidak pernah terlihat oleh orang, tak pernah dipegang oleh manusia, yang sangat girang, garang, sangat liar bahasanya, maka nanti akan tunduk padamu. Fafa'ala kama amarathu faja'at lahu dha'i'atan. Maka kemudian anak ini melaksanakan apa yang disampaikan ibu, datang ya. Kemudian faqalat lahu, sapi ini berbicara, irkab ala dhahri, wahai anak muda, naiklah engkau ke punggungku. Kau bisa berbicara. Jangankan ini zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada keterangan di kitab Al-Barzanji. Syekh Al-Barzanji mengatakan begini, wa nataqat kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah, dan hewan-hewan ternaknya orang-orang Quraisy jelang Nabi Muhammad SAW wa nataqat, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Ya. Nah, bahasa kami terus gotak-gatik gatuk cocokologi di dalam bahasa itu, Ustaz Didi, mohon maaf. Kalau kami kemudian bertausiah, ya langsung jagonya saja, begitu. Maaf, ini bahasa di sana. Kalau di sini itu sebenarnya enggak. Tapi jago saja malam-malam, pagi, subuh, Allah, hebat, terus kau bangun, ingatlah kepada Allah. Itu iya.
Oh iya, Nggak ada ayam itu. nggak ada yang di sini nggak ada. Di rumah kita kan begitu. Itu ayam. Lalu apa lagi? Ya kalau yang cocokologi anjing. Oh, Allah, Allah itu bisa jadi Allah. Iya, pikir. Ya, iya. Jadi, iya. Oke, yang cerita. Nah, oke, saya kaitkan lagi. Kalau kok ini berbicara, Imam Al-Ghazali mempunyai karya besar namanya Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Alamil Ghuyub. Saya ambil kitab ini di perpustakaan An-Nur ketika saya dakwah tahun 2015 di Timur Leste. Ya sambil cerita. Saya minta dengan sistematis. Bahasanya mungkin bahasa halusnya orang itulah bisa dengan cara yang sistematis. Ya, saya bawa ya, kemudian di pesawat itu baru saya telepon, saya WA kepada Ustadz Anwar Dakosta, Ketua Yayasan An-Nur. Ustadz, saya ambil kitab di perpustakaan Mukasyafatul Qulub ya. Oh iya, nggak apa-apa Ustadz. Saya ambil satu gitu. Oh kenapa hanya satu? Gitu? Oh artinya sudah terjawab, sudah halal ini. Sudah, ya udah. Nah, iya. Pikir saya akan saya pinjam dulu ya. Kalaupun tadi ini saya, tapi niat setidaknya saya pinjam, akan saya copy, akan saya pelajari, nanti dikembalikan supaya bisa ke sana lagi, ataupun nanti yang tahun berikutnya diutus untuk dakwah ke sana bisa saya titipkan. Saking saya ini di kitab itu menceritakan tentang Nabi Dawud alaihissalam, ya, hikayatan, ya, bainama Dawud alaihissalam yatlu az-zabur, pada suatu ketika Nabi Dawud sedang tadarus kitab az-zabur fi sumu'atihi, di pertapaannya, ya, idro'a dudatan hamra, suddenly tiba-tiba Nabi Dawud melihat seekor cacing ataupun ulat merah ala turab. Faqala fi nafsi, kemudian mengatakan di dalam hatinya, mengatakan ma'aradallahu bihadza, apalah niat Allah menciptakan makhluk seperti ini. Mungkin ada ihmal, ada sedikit menyepelekan. Nah, kemudian apa? Fa'adzinallahu ta'ala hatta takallamat, maka Allah mengizinkan si cacing merah atau ulat merah sehingga dia berkata, ya Nabi Allah, ya, amma nahari fa'alhamani rabbi an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai saya redaksi karena saya itu saya masih ingat. Wahai Nabi Allah, pada siang hari Allah ilhamkan kepadaku sehingga aku bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid alfamar 1000 kali. Wa ammal laili fa'alhamani rabbi an aqula Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Dan pada malam hari Allah ilhamkan kepadaku sehingga aku membaca sholawat, ya, alfamaru 1000 kali. Kemudian berkata, wa anta mada takul, sedangkan engkau apa yang kau baca wahai Nabi Daud. Nah, saya melihat kitab ini itu banyak Mukasyafatul Qulub, karena tersingkapnya hati, banyak sir rahasia, sesuatu yang apa namanya, sir rahasia yang tidak, sehingga kemudian saya tergerak untuk bagaimana caranya pinjam dulu. Alhamdulillah diberikan. Nah, saya mengaitkan, maka saya mengaitkan. Di samping itu juga ada ayat ya, ada ayat yang menyampaikan bahwasanya apa, setiap, ya, bagaimana itu ya, apa ayatnya ya, ya, setiap sesuatu itu bertasbih. Nah, setiap sesuatu yang hidup itu bertasbih kepada Allah. Ya oke lah. Ya, kembali kepada ini, sapi kok bisa berbicara, ada referensi yang menunjukkan hal tersebut. Ini memang kalau kajian apa namanya,
kultura di pesantren itu tradisi itu mereka sangat percaya karena banyak riwayat gitu ya. Banyak riwayat ya di Al-Barzanji juga mengatakan demikian. Dan kemudian Imam Al-Ghazali juga menyantumkan sisa itu sekali berbeliau sehingga kemudian saya ambil. Jadi dapat berbicara dalam irkab ala dhuhri. Ya, di Long ini membaca dan menceritakan naiklah engkau di atas punggungku. Faqala laha inna ummi lam ta'muruni birrukub. Tapi apa jawabannya? Tidak. Ibuku berkata, ibuku, sesungguhnya ibuku, ada kata-kata inna, sesungguhnya ibuku tidak menyuruhku untuk naik engkau. Faqalat lahu law raqibta ala dhuhri ya ma qadartani ilal abad. Lalu sapi ini menjawab, seandainya engkau naik, engkau tidak mungkin akan dapat menaklukkan aku, bahasa selamanya engkau tidak dapat menyentuhku. Nah, tapi barokahnya kemudian ini tidak mau, padahal ditawarkan, tapi seandainya nulayani apa yang disampaikan ibu, sapi ini akan menjawab, engkau tidak dapat, tidak mampu selamanya naik di atas punggungku. Maka kemudian nah, sesampainya di rumah, ya, wa dhahaba ila ummi faqalat. Nah, kemudian sesampainya di rumah, ibunya berkata, idhab ila suq fabi'ha. Wahai anakku, pergilah engkau ke pasar dan jualah. Bisalasati dananir, dengan harga 3 dinar ala musyawarah, sebagaimana musyawarah dengan ibu atas musyawarah. Ya. Maksudnya apa? Engkau jual dengan harga 3 dinar. 1 dinar, kalau 1 dinar itu berapa? 4 gram, 4 gram emas. 1 gram kurang lebih ada yang 1 juta, 2 juta. Kalau 2 juta kali 4 berapa? 8. 8 kali 3, 24 juta ya sekarang. Nah, kemudian fadzahaba fa'atahu malakun ala surati rajulin. Maka pergilah anak tersebut dan kemudian entah di tengah perjalanan, entah di pasar, di sini ada fa. Fa itu adalah huruf yang yang menunjukkan kalau tidak salah durasi waktu, jarak antara kejadian-kejadian lain dengan kurun waktu yang relatif lebih tidak lama. Jadi tidak lama kemudian, bahasa mungkin kalau dimudahkan, sapi itu dibawa dan kemudian datang seorang malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Waqala lahu, dan orang tersebut berkata kepada anak yang satina tersebut, bikam tabi'uha, berapa? Engkau jual berapa sapi ini? Engkau jual dengan harga berapa sapi ini? Faqala bisalasati dananir ala musyawarati ummi. Harganya 3 dinar sebagaimana musyawarah ibu, sebagaimana apa yang disampaikan ibu bahasanya. Nah, malaikat ini faqala lahu bi'hali bisittati dananir. Seorang laki-laki yang sebenarnya adalah malaikat, dalam keterangan ini Syekh Sawi menyampaikan tidak menawar dengan harga yang lebih rendah. Normalnya manusia ketika ada orang yang menawarkan barang dagangannya dengan harga sekian, maka normalnya manusia akan menawar dengan harga yang lebih rendah. Tapi ini tidak. Bisita tidak nanti. Engkau jual padaku, aku beli dengan harga 2 kali lipat, min wari musyawaratin. Tapi engkau tidak perlu musyawarah sama ibumu. Pokoknya sekarang aku beli
6 dinar. Berarti 2 kali lipat. 24 kali 2. 48 juta kalau sekarang. Fakulallah. Boten. Tidak. Anak inilah tadi. Nah, ini penjelasan dari Syekh Jalaluddin Asyuti tadi dari keterangan hanya dia sangat berbakti kepada orang tua. Nah, disinilah tsumma dzahaba ila ummi, kemudian pergi pulang, mungkin sapinya dibawa lagi pulang. Baru menyampaikan kepada ibu, fa akhbaruha bidzalika faqalat lau bi'ha bisitatin ala musyawaratin. Ibu, tadi ada seorang yang menawar tapi ditawar dengan harga yang lebih mahal, yaitu 6 dinar. 48 juta. Yo, ya kalau begitu, ya, jual 6 dinar. Boleh bahasa. Kalau bahasa di rumah ya, wala bocah engkau, orang anak yang sangat manut orang tua, dibeli segitu kan. Itu sudah banyak ada untungnya, tapi tidak, anak ini punya tidak. A, B, dikatakan 3 dinar ya 3 dinar. Ya tidak boleh Bapak. Kecuali sesuai dengan, kecuali saya harus bermusyawarah dulu dengan ibuku. Kalau ibuku iya, maka iya. Kemudian setelah ini istimewanya. Fadhahaba fa'atahu thaniyan. Maka pergilah anak tersebut untuk yang kedua kali menemui orang tersebut yang sejatinya adalah malaikat. Wa'atahu fiha, tapi apa kemudian? Fa'atahu fiha isna ashar ala ghairi musyawaratin. Orang tersebut yang sejatinya adalah malaikat menawar dengan, wahai anak muda, bahasa mudahnya, aku beli dengan harga 12 dinar. Berarti Bapak 3 kali lipatnya. Berapa? 4 kali lipat ya? Oh ya. Berapa itu? Berapa tadi gambarannya? 62 juta ya? 3, 6, 12. 90 juta. Masya Allah. Ya. Engkau tidak perlu musyawarah dengan ibumu. Aku beli dengan 12 dinar. 96 juta. Ya. Fakulala. Ya, di sini fadhahaba ila ummi wa akhbaruha faqalat lahu inna hadha. Nah, ketika ditawar yang ketiga kalinya dengan harga yang berlipat-lipat, barulah ibunya mengatakan, faqalat lahu inna hadza malakun. Ibunya berkata, sungguh ini adalah malaikat min indillah, dari sisi Allah. Ibunya tahu orang solihah, karena tidak nalar, menawar dengan harga yang lebih tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi. Ini mesti bukan manusia, langsung inna, sungguh ia adalah malaikat dari sisi Tuhan. Fadhhab ilaihi, pergilah engkau, temui kembali, waqri salam, sampaikan kepadanya salam dariku. Wa qul lahu, katakan kepadanya, atabi'ul baqarah amla, katakan kepadanya, apakah aku menjual apa tidak. Dan kemudian cerita tentang malaikat yang berwujud manusia bukan hanya ini. Pada zaman Nabi itu jelas di kitab Al-Arba'in Nawawi itu ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Yang bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaqah, iltala'a alaihi rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi syi'ri. Tiba-tiba ada seorang yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih pakaiannya, ya, yang sudah berada di tengah-tengah, pada itu halaqah bundar begini, ya, para sahabat berada di sekelilingnya dan Nabi di paling depan. Sudah tidak ada ruangan dapat di situ dan tak seorang pun tahu. Sudah berada di situ dalam wujud manusia yang kemudian mengajarkan apa? Fa'asnada rukbata fa'asnada rukbataihi ala rukbataihi wa du'a kafai ala fakhidaihi. Nah, maksudnya zaman Nabi itu jelas ada. Zaman Nabi Ibrahim pun ketika menguji Nabi Ibrahim berkaitan dengan itu juga ada. Nah, yang kepada Nabi Lut itu juga ada. Yang kepada ini untuk apa namanya?
menguji kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang hewan ternak itu. Iya, ya. Itu juga demikian. Nah, kemudian apa yang disampaikan? Faqala lahu inna bani Israil yaqtulu lahum yuqtalu lahum qatilun yatawaqqafu bayanu qatilihi. Ah, wahai anak muda, bahasa mudanya, sesungguhnya Bani Israel itu, di kalangan Bani Israel itu ada seorang yang terbunuh. Dan kemudian belum diketahui siapa pembunuhnya. Nah, dan akan terungkap atas tilkal bakul, atas sapi ini. Dan nanti tidak akan terungkap kecuali di atas sapi ini nanti akan mengungkap. Fala tabi'aha, jangan engkau jual illa bimil'i. Ya, jangan engkau jual kecuali apa? Emas yang diletakkan selebar kulit daripada belulangnya itu. Ya, emas di situ mungkin uang dinar, uang emas pada waktu itu. Fa'ala ma amara bihi. Nah, kemudian anak ini melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian disambungkan tadi itu. Nah, barulah Bani Israel, ya, yang tadi banyak bertanya itu pun, ya, ada hikmahnya. Cara Gus Bahar itu selalu mengambil hikmah. Ya, baru kayak ada dua orang alim yang kemudian bertikai, ini mendirikan lagi, pergi di sana mendirikan majlis taklim lagi. Itu Masya Allah. Nah, saya juga ini ada satu hal. Ketika saya di Suriname, ya, orang-orang Jawa salah satunya, kemudian orang-orang Hindustan. Hindustan ada 25%. Ya. Pada waktu itu dijajah oleh Inggris. Orang Inggris punya jajahan India. Maka banyak pekerjaan di bawah sana. Maka 25% dari 700.000 adalah Hindustan. 23%-nya lagi adalah Kreol Afrika. Zaman dulu kan ada perbudakan yang dijual orang-orang negro. Di Amerika juga demikian. Nah, Belanda setelah pasca Inggris datang orang-orang Indonesia sekitar tahun 800-an membawa sekitar. Nah, sehingga di situ masjid-masjidnya orang Jawa. Jawa di situ bukan saya katakan orang Jawa Tengah, bukan. Orang Sunda, orang mana. Bahasanya Jawa. Saya ketemu orang Padang Jawa juga. Orang Sunda di sana bahasanya Jawa juga. Nah, iya. Nah, 50 orang Jawa itu orang Indonesia lah, yang turunan etnis Indonesia 14%. 14%. Nah, dan 50%-nya Muslim. Siapa yang membawa adanya Islam di antaranya? Belanda. Sehingga kemudian di sana ada masjid, banyak masjid. Masjidnya walaupun menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Itu soal lain lah. Iya. Tetap ada itu. Nah, ini Bani Israel yang tadi meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar supaya bisa mengungkap kasus ini dengan hanya perintah yang tadinya hanya menyembelih seekor sapi. Pada dasarnya dalam keterangan tafsir itu, kalaulah terus dilaksanakan, itu sapi apa saja bisa. Tapi ini Allah menghendaki lain, karena di sisi lain ini ada seorang ini dalam dikaitkan itu. Walaupun bisa jadi begitu, bisa jadi tidak. Oh, ya. Tapi beberapa saya baca itu banyak yang arahnya itu. Nah, ya. Karena apa? Karena ya, ini sebagai pelajaran kepada orang-orang Madinah, orang-orang pada waktu kafir Quraisy dan seterusnya, yang mereka tidak percaya. Diteruskan supaya sambung juga. Nah, kemudian Syekh As-Sofi memberikan ketika menyampaikan fadzabahuha, maka kemudian mereka menyembelihnya. Ya, setelah itu ada keterangan di situ, wakila setelah dipotong, ya, idribuhu bifakhidhiha.
ya, al-yumna wa qila bi'it'ati lahmin minha. Itu pun dalam keterangan ini Syekh Sawi menyampaikan setelah dipotong sarana sebagai syarat untuk dapat mengungkap siapa pembunuhnya, itu setelah dipotong diambillah bagian daripada sapi tersebut, nih kata Syekh Sawi, disebutkan pukullah mayat tersebut dengan paha yang kanan, sampil yang kanan. Dan itu memang ada kalanya syarat ya. Ini di Syekh As-Sawi. Wakilah dikatakan biqit atilafin. Ada yang mengatakan ya potongan daging itu dipukulkan kepada yang mayat itu, kemudian fakoma, kemudian annahu koma, ya. Kemudian dia bangkit, ya. Nah, mayat itu seketika itu setelah dipukulkan baik itu dengan paha kanan sapi tersebut ataupun bagian dagingnya, orang yang mati tersebut, kotilun tadi itu, kemudian bangun dengan darah yang masih mengucur, ya, dengan darah masih mengucur, kemudian bangun, aisari'an, ya, dengan cepat dan mengatakan apa namanya, yang membunuh adalah ini, itu. Nah, baru kemudian terungkap, ya, siapa itu. Nah, kalau di Ibnu Katsir dalam saya membaca di terjemahnya itu adalah sepupunya, sepupunya, wallahu alam, ya, sepupunya lah, ya, untuk mendapatkan waris, ya. Nah, di sini ada kata wasababu qatlihi iyyahu annal maqtul kana ghaniyan. Nah, ini ada sebab. Sebab pembunuhannya karena si terbunuh itu adalah seorang yang kaya. Wal qatil, orang yang membunuhnya, kana faqiran, seorang yang fakir hanya. Ya, falamma tala umruhul maqtul qatalahu liyarithahu. Nah, ketika orang yang kaya ini tidak mati-mati, ya, karena umurnya panjang, sementara orang yang fakir ini menunggu untuk mendapatkan warisan, ya, maka kemudian membunuhnya. Wakilah wiridzalik, bisa saja bukan itu, hanya itu saja. Nah, ini ya di antara apa namanya, hikmah yang dapat kita ambil, satu di antara tadi. Di antara kaitan dengan kejadian dompet Affan adalah ada sosok istimewa dari seorang anak, ya. Seorang anak yang sangat berbakti. Satu indikator pertama, dia sangat berbakti pada orang tua. Di samping berbakti, dia membagi waktunya, manajemen waktu luar biasa, seperti gamal. Dia berkhidmat kepada ibunya selama ibu belum tidur, selama dia masih membutuhkan, dia akan. Ya. Kemudian yang ketiga, sepertiga malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan contoh sosok seorang yang luar biasa ada Uwais Al-Qarni. Sekali para sahabat setelah sebelum Rasul wafat berwasiat kepada para sahabat, ada seorang yang bernama Uwais, nanti kalau datang ke sini mohon. Padahal dia hanya seorang anak biasa dari sisi lain, itu dia biasa saja, tapi dia punya keistimewaan berbakti kepada orang tuanya, mempersiapkan diri ketika ibundanya memohon untuk dapat haji bersama-sama, dia gendong sapi semenjak kecil, naik turun gunung, berlatih dan seterusnya dalam rangka khidmahnya kepadanya, sehingga Nabi menyampaikan belum pernah ketemu dan para sahabat itu sampai engkau minta doa. Sampai luar biasa, hanya kan satu. Maka ada apa namanya, sesuatu yang konvensional. Kalau kita berdagang secara konvensional, laba, ya, yang tadi kalau dijual itu sudah mendapatkan keuntungan. Dijual 2 kali lipat, 3 kali lipat, keuntungannya sudah lebih. Secara konvensional sudah mendapatkan keuntungan. Tapi barokahnya khidmah kepada ibunya, manut kepada ibunya, takzim kepada ibunya, berbakti kepada ibunya, itu akan melebihi, kata hasil akhir akan mendapatkan barokah yang melebihi daripada keuntungan secara konvensional. Itu mungkin diantara yang diambil.
Dan yang kedua kaitannya dengan kededean. Kita sodaku ya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibundanya, sepertiga yata sodaku, ada unsur sedekah. Nah, ini mungkin diantara hikmah yang dapat kita ambil. Ya, saya belum seberapa bisa mencontoh, tapi sisi-sisi lain mungkin dapat. Contohnya, dulu ibu saya, ya untuk sampai ke Amerika, apalah saya katakan cerita-cerita dulu. Jangankan ke Amerika, saya dari Kebumen untuk ke Jakarta untuk training, saya tidak ada sebab, belum beli tiket dan tidak ada sama sekali. Saya tidak punya untuk beli tiket bis pada waktu 100.000 untuk Jakarta, saya tidak punya. Saya tidak punya. Iya. Tidak punya, apalagi untuk anak dan istri pada waktu itu loh. Iya. Tapi ibu, ya bismillah. Tapi ternyata bisa sampai kemudian yang saya rasakan, oh ibu ya. Itu hanya sekilas. Ya mungkin itu saja sudah sangat malam ya cerita ya. Nah, cerita yang bersumber daripada tafsir As-Sawi berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 66 sampai 69 atau 72 walaupun tidak utuh, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmah daripada apa yang saya baca tadi pada tafsir Jalalain maupun As-Sawi. Sungguh sangat banyak kekurangan kesalahan daripada pemaknaan, penjelasan dan seterusnya. Tapi setidaknya mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan bagaimana kita berbakti kepada orang tua, manajemen waktu antara berkhidmat kepada orang tua, beribadah dan seterusnya, dan kemudian apa yang kita punya, ada sebagian yang kita sedekahkan untuk lain. Mungkin itu saja Bang Adi. Sudah 1 jam. Iya. Ya mungkin itu saja. Demikian sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha. Hanya kekurangan, salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, masya Allah, banyak sekali ceritanya. Tapi sebenarnya, jadi kalau pendekatan akidahnya memang itu Ustaz ya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Ini sudah skenario Allah juga, badi surat itu ya. Kalau sudah ada di sini nih, ternyata Allah sudah menyiapkan bahwa ada seorang anak yang saleh yang nanti akan menerima manfaat dari kengeyelannya dari Israel ini. Bisa jadi yang dijadikan contoh hanya tadi ya, kalau namanya rezeki itu nggak kemana, maka dia jauh di mana, di ujung mana, tapi dicari justru. Kalau rezekinya memang sudah jadi rezeki itu, dan Allah memilih anak itu karena kesolehannya, datang juga rezeki, dan bukan tidak harus mencari, bahkan datang. Mungkin di situ hikmahnya, bahwa ya kembali kalau kita pendekatan akidah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah sudah mengatur semua, dan Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau ibrah dari sudut pandang anak tadi ya, bahwa berbakti, bagaimana dia kesolehannya dalam mengatur waktu, bagaimana dia berbakti pada orang tua. Ya, dan satu hal lagi ya Pak, pada waktu itu orang-orang Mekah agamis yang tidak percaya tentang akhirat, tidak percaya tentang kehidupan setelah mati. Jadi ayat ini juga untuk memberikan bukti bahwa dulu zaman Nabi Musa ada orang yang hidup setelah mati, ada kehidupan setelah mati, untuk memupus daripada orang-orang Mekah Madinah yang tidak percaya tentang adanya hari akhir, adanya
kehidupan setelah mati. Ternyata Allah Maha mudah kalau untuk menghidupkan kembali. Ya, ini juga ya. Beling sampai aja bisa ya. Ya, Dengan perantara itu ya. Semua dengan izin Allah ya. Allah Maha Kuasa dan seterusnya. Dari sisi tauhid, diantaranya itu juga ya. Yang susah bagi Allah untuk mematikan kehidupan. Iya, hanya pada waktu itu dia perlu bukti dulu, jadi kan dirunut kembali mungkin juga tadi masyhur turun temurun. Jadi alhamdulillah baik, kira-kira seperti itu yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Buat teman-teman yang ada di Facebook, terima kasih atas perhatiannya dan menyimak paparan yang disampaikan Ustaz tadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akan lanjutkan beberapa menit lagi untuk diskusi dengan YouTube dan di Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.